Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Barokatul Aulia Putri dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 0603520032. Psikologi Humanistik Abraham Maslow. Beliau adalah teoritikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham Harold Maslow dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow dibesarkan dalam keluarga Yahudi Rusia dengan orang tua yang tidak mengenyam pendidikan tinggi. Pada masa kecilnya, ia dikenal sebagai anak yang kurang berkembang dibanding anak lain sebayanya. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak Yahudi yang tumbuh dalam lingkungan yang mayoritas dihuni oleh non-Yahudi. Ia awalnya kuliah hukum, namun pada akhirnya ia memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari University of Wisconsin Madison. Ia memperoleh gelar bachelor pada tahun 1930, gelar master pada tahun 1931, dan PhD pada 1934. Maslow kemudian memperdalam riset dan studinya di Universitas Columbia dan masih mendalami subjek yang sama. Pada tahun 1937 sampai 1951, Maslow memperdalam ilmunya di Brooklyn College. Di New York, ia bertemu dengan dua mentor lainnya, yaitu Ruth Benedict, seorang antropologis, dan Max Wertheimer, seorang gestalt psikologi, yang ia kagumi secara profesional maupun personal. Kedua orang inilah yang kemudian menjadi perhatian Maslow dalam mendalami perilaku manusia, kesehatan mental, dan potensi manusia. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada tahun 1950 hingga 1960-an. Maslow menjadi profesor di Universitas Brandeis dari tahun 1951 hingga 1969 dan menjabat sebagai ketua Departemen Psikologi selama 10 tahun. Maslow menghabiskan masa pensiunnya di California, sampai akhirnya ia meninggal karena serangan jantung pada 8 Juni 1970 di umur 62 tahun. Teori humanistik dan aktualisasi diri. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Teorinya yang sangat terkenal sampai dengan hari ini adalah teori tentang hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Psikolog humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri, untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Maslow mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat, dibanding mempelajari seseorang dengan masalah kesehatan mental. Hal ini menggambarkan bahwa manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Hierarki kebutuhan. Maslow menggunakan piramida sebagai peraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau fisiologis sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Adapun hierarki kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kebutuhan fisiologis atau dasar, yaitu pada tingkatan yang paling bawah terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologik atau kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan atau defisi sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar atau basic needs, yang jika tidak terpenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri
karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman atau safety needs. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun, dan sebagainya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh, dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang makin negatif. Yang ketiga, ada kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbul kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetiakawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dan lain-lain. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara. Sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran, yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Yang keempat, ada kebutuhan harga diri. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbul kebutuhan akan harga diri atau esteem needs. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Pertama adalah kebutuhan-kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri atau self-actualization. Yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi, seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Meta kebutuhan dan metapatologi. Menurut Maslow, meta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri terdiri dari kebenaran, kebaikan, keindahan atau kecantikan, keseluruhan atau kesatuan, dikotomi, transendensi, berkehidupan atau berproses berubah tetapi tetap pada esensinya, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan atau banyak variasi, majemuk, tidak ada yang tersembunyi, semua sama penting. Tanpa susah payah atau santai, tidak tegang, bermain atau fun, rekreasi, humor, dan mencukupi diri sendiri. Metapatologi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Terima kasih.